Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Teman-teman, kalian wajib untuk bersiap terhadap volatilitas karena menurut saya volatility sudah akan segera datang. Alasannya kenapa kita bakalan bahas di video kali ini, dan tentunya juga kita bakalan update seputaran price action Bitcoin, kira-kira apa yang bisa kita expect untuk terjadi beberapa waktu mendatang. Namun sebelum itu, kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,05 triliun dolar atau naik sekitar 0,02%. Nah, secara overall kalau kita lihat top 10 coin dominan sebenarnya dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%, dan menjadikan hari ini Tron, udah jarang sekali ya guys, BNB sebagai top performer hari ini dengan kenaikan 3,03% menuju 232 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Alasan kenapa volatility akan segera datang, teman-teman. Karena malam hari ini kita akan melihat data inflasi dari Amerika Serikat. Jadi ada dua data nih guys, core inflation rate year on year dan juga inflation rate year on year. Kalau core di sini perbedaannya adalah di sini tingkat inflasi jika kita mengeluarkan makanan dan energi. Sedangkan untuk inflation rate itu mencakup semuanya. Nah, menariknya teman-teman, kedua data di sini diekspektasikan itu mengalami penurunan. Core inflation rate diekspektasikan menurun dari 5,5% menjadi 5,3%. Inflation rate sendiri itu diekspektasikan menurun dari 4,9 menjadi 4,1%. Jangan sampai lupa juga teman-teman bahwa yang di bawah di sini juga cukup penting ya, core inflation rate month on month. Kalau ini yang year on year, kalau ini month on month. Artinya ini dari tahun ke tahun, ini dari bulan ke bulan. Dan kalau misalnya kita melihat secara general, ini sesuai dengan ekspektasi, artinya semua data di sini menunjukkan penurunan, bagi saya harusnya itu akan menjadi kabar baik untuk market. Terutama mungkin stock market Amerika yang mungkin akan melanjutkan rally-nya. Yang juga akan saya bahas mungkin di video besok, kenapa menurut saya pada akhirnya S&P 500 telah melakukan sesuatu yang sangat krusial. Tetapi tentunya teman-teman, kita harus pantau sampai beberapa hari ke depan karena ada beberapa event yang bisa menggerakkan harga dengan sangat liar dan bisa merubah segala kondisi atau price action yang sudah terjadi sampai detik ini. Tidak hanya di inflasi, kita juga di minggu ini akan kedatangan data PPI, kemudian akan ada Fed interest rate decision, tentunya juga dibarengi akan ada press conference dari Kakek Powell. Jadi itu akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Jadi kalau misalkan tertarik untuk tontonan menarik di market, tidak hanya sebenarnya di crypto, kalian kalau misalnya ini berada di stock market Amerika ataupun forex, semuanya menurut saya bakalan terjadi volatility. Jadi untuk malam ini spesifiknya di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, pastikan kalian pantau market, terutama untuk kalian yang masih terbuka posisinya, baik buy maupun sell, harus aware bahwa akan ada potensi kita melihat pergerakan yang zigzag. Oke, jadi itu adalah penyebab kenapa kita akan start melihat volatility di market. Nah, yang berikutnya, ini adalah perkembangan terbaru teman-teman. Bahwa ada US lawmakers atau pembuat kebijakan di Amerika Serikat sekarang pengen membuat sebuah proposal untuk memecat Gary Gensler sebagai ketua SEC. Dan ini ada sebuah wawancara yang cukup menarik, teman-teman. Kalian bisa tonton di sini. Crypto failure in history is probably FTX at $9 billion. Were you the chairman of the SEC? Yes. How many times with FTX? You met it with FTX twice, and arguably the second biggest crypto failure in history was Terra Luna. Who was the chairman of the SEC when Terra Luna collapsed, sir? We had brought... You were, sir, reclaiming my time. You were. Does it concern you that your approach to the digital asset industry is actually driving this industry out of the United States?
trying to drive it to compliance, and if they're not complying with the laws, You say the crypto market is rife with non-compliance. However, existing SEC rules make no sense for blockchain-based companies, and following them would actually kill these businesses. Your regulatory style lacks flexibility and nuance, and as a result, you've been an incompetent cop on the beat, doing nothing to protect everyday America. So, teman-teman, apa yang kalian tonton barusan ini adalah seseorang yang di depan kalian ini adalah orang yang kemudian mengajukan proposal untuk memecat si Gary Gensler. Dia mencerca Gary Gensler dan saya cukup terpuaskan gitu sebenarnya bahwa dia bertanya pertama, ketika kemarin FTX collapse gitu ya, apakah kamu adalah ketua SEC? Tentu saja Gary Gensler menjawab iya. Ketika collapse-nya Terra Luna, siapa ketua SEC-nya? Masih juga Gary Gensler. Dia juga sudah beberapa kali pernah bertemu dengan si SBF. Atau kita anggap bertemu dengan yang namanya FTX. Sudah beberapa kali. Dan semuanya terjadi, collapse-nya FTX, collapse-nya Terra Luna, itu ketika Gary Gensler juga menjadi ketua SEC. Jadi kalau dia mengatakan sekarang bahwa dia mencoba untuk memprotek investor Amerika, berarti dia sudah gagal gitu. Bahwa kemarin FTX saja collapse, Terra Luna saja collapse, dan dia tidak melakukan apa-apa. Proteksinya di sebelah mana gitu. Kemudian juga dia bertanya soal regulasi yang tidak clear sama sekali, yang membuat menurut si orang ini itu mengusir orang-orang yang mau berinovasi di dunia blockchain, terutama cryptocurrency, itu justru membuat sekarang di luar US. Jadi itu adalah beberapa alasan yang membuat orang ini mengatakan bahwa ya intinya Gary Gensler itu tidak becus gitu jadi ketua SEC. Sehingga dia munculkan proposal untuk dapat memecat Gary Gensler. Dan ini juga udah diliput di berbagai media massa. US lawmakers filed SEC Stabilization Act to fire Gary Gensler. Okay? United States Republican Warren Davidson has introduced the SEC Stabilization Act into House of Representatives. Announced on June 12, one of the bill's main provision is to fire Security and Exchange Commission SEC Chair Gary Gensler. Jadi namanya adalah Warren Davidson, teman-teman. Dan juga dia mengajukan sebuah struktur baru di SEC. Yang awalnya modelnya seperti ini, artinya kalau misalnya Gary Gensler mengatakan A, walaupun para komisionernya tidak setuju, tetapi dia punya hak mutlak untuk melaksanakan apa yang dia mau. Tetapi sekarang diajukan supaya strukturnya diubah. Yang berarti sekarang, kalaupun si SEC katakanlah kita anggap dia masih akan tetap stay menjadi ketua SEC-nya, itu dia nggak bisa semena-mena, teman-teman. Karena ketika dia membuat sebuah keputusan, dia wajib menanyakan kepada komisionernya terlebih dahulu. Dan kalau memang dominan disetujui, baru itu boleh dilewatkan. Dan tentunya teman-teman, ini semua masih dalam tahap pengajuan ya. Belum benar-benar terjadi, tetapi mudah-mudahan salah satu dari yang disebutkan di sini itu terjadi. Antara yang pertama SEC Chairman Gary Gensler itu dipecat, itu juga menurut saya ada berita baik. Atau yang kedua strukturnya at least diubah. Itu juga bisa membantu teman-teman. Karena itu mempertinggi probabilitas bahwa SEC Chairman Gary Gensler ini nggak bisa semena-mana untuk membuat keputusan. Dan kalau misalnya kalian perhatikan perkembangan untuk beberapa hari terakhir, terutama hari ini, juga Binance.us yang sedang dipermasalahkan oleh SEC, itu nggak nanggung-nanggung teman-teman. Mereka mempersiapkan sudah miliaran dolar untuk tentunya nge-hire para lawyer-lawyer atau pengacara top dunia dan bersiap untuk menghadapi SEC. Sebenarnya dengan adanya beberapa hal ini, ya kita tahu ya, Binance dan juga Coinbase itu asetnya nggak kecil, teman-teman. Mereka mau mempekerjakan pengacara siapapun, itu pasti mampu. Orang asetnya miliaran dolar gitu. Dan saya rasa ini memperbesar chance sekali lagi untuk membuktikan bahwa Gary Gensler itu tidak becus, dan semoga yang terjadi berikutnya adalah ya Gary Gensler digantikan atau at least strukturnya yang diubah. Tapi menurut kalian bagaimana teman-teman? Apakah
pendapat kalian bagaimana? Apa yang bakalan terjadi berikutnya terhadap beberapa hal di sini, terutama mungkin si Gary Gensler? Kalian boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Jadi itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan ke kalian. Sekarang kita masuk aja langsung ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari daily chart terlebih dahulu. Teman-teman, per hari ini sebenarnya Bitcoin masih kelihatan untuk kesulitan mampu reclaim di atas area key level di daily chart. Oke, kita sudah beberapa hari terakhir itu closing di bawah area key level daily. Dan so far belum ada tanda-tanda reversal itu akan datang. Tapi yang perlu menjadi catatan teman-teman, bahwa kita akan segera menghadapi beberapa event yang mampu menggerakkan market. Sekali lagi, CPI Fed Interest Rate Decision dan juga Fed Press Conference itu bisa menggerakkan harga secara liar. Sehingga kalaupun kalian memang sedang berada di posisi short sekarang, seperti yang juga saya lakukan, karena kalau misalnya teman-teman yang ada copy trade dari saya di Fairdesk, harusnya tahu sekarang lagi ada posisi terbuka di Bitcoin dari arah short. Alasannya sesimpel karena kita kembali mengulangi apa yang kita lihat di sini. Apa itu? Kita ada membuat semacam sell off disertai bearish continuation pattern berupa bear flag. Di sini juga sama, bear flag, drop. Ya kan? Bear flag, drop. Di sini drop, bear flag, drop. Di sini juga drop, bear flag. Dan jika secara price action memang ini masih terlihat bearish, teman-teman. Ini masih terlihat bearish. Nah, kemudian invalidasinya bisa seperti apa? Invalidasinya adalah apabila, teman-teman, yang kita lihat berikutnya, Bitcoin kembali closing di atas area daily level yang baru saja kita bahas, yaitu di sekitaran 26.600 sampai 26.700. Maka itu bisa mengubah skenario di mana kita akan melanjutkan penurunan di sini. Walaupun belum garansi bahwa kita akan break, teman-teman, tapi at least kalau itu yang kita lihat, kalau kita mampu melihat Bitcoin kembali closing daily candle di atas area ini, saya rasa tidak ada alasan bagi Bitcoin untuk tidak kembali nge-retest ke area trendline di sini. Dan kalau misalnya kita memang tidak mendapatkan harga di sini, teman-teman, tidak ada masalah bagi saya karena saya masih bisa mencari peluang untuk long ketika kita sudah breakout dari kedua trendline di sini dan membuat bullish continuation pattern. Dan ini akan menjadi peluang bagi saya untuk melakukan swing long. Justru dengan setup yang di sini, menurut saya probability-nya lebih tinggi karena kita melakukan beberapa hal. Pertama, kita mendapatkan sebuah rally diikuti breakout dari dua buah trendline, kemudian plus ada bullish continuation pattern. Dan itu akan mempertinggi probabilitas kebenaran setup long kita. Dan ini kita bisa menargetkan pertama mungkin ke area high terakhir 31.000. Kalau ini break, kita akan mungkin nyampe ke sekitaran area 34 sampai 36. Target terakhir di 40.000. Targetingnya nanti tergantung dari segi price action, teman-teman. Kalau misalnya kita memang melihat pergerakan kenaikannya itu cenderung impulsif seperti ini, mungkin kita bisa menargetkan sampai minimal 36. Tapi kalau misalnya kenaikan yang kita lihat itu tidak sesuai dengan ekspektasi alias cenderung itu korektif, maka jangan muluk-muluk deh. Mungkin kita nyampe ke 34 dulu, udah bisa melakukan take profit. Jadi semuanya tergantung dari segi price action nanti. Tapi kalau untuk short term, teman-teman, sebenarnya price action masih terlihat bearish gitu. Sekali lagi, ini adalah potentially bear flag. Makanya saya masih mempunyai posisi short. Tetapi, teman-teman, kalau misalnya nanti sudah mendekati rilisnya atas CPI dan posisi saya masih terbuka di sini dan kita masih berada di ambang di pertengahan seperti ini dan alias belum mengalami drop, maka saya kemungkinan akan berpikiran untuk close posisi tersebut. Tapi, kalau misalnya kita sudah berhasil untuk jebol di bawah area ini, ya mungkin saya hanya akan menggeser stop loss-nya ke arah entry. Oke, jadi itu yang akan saya lakukan. Kalau misalnya sampai nanti malam kita tidak melihat pergerakan sama sekali ke bawah, maka bagi saya tidak worth it untuk ditunggu sampai nanti CPI-nya rilis, karena bisa aja kita mendapatkan pergerakan yang seperti ini. Jadi mau teman-teman yang long maupun short, itu biasanya kalau yang scalper itu pasti kena dua-duanya. Kalau misalnya stop loss-nya ditaruh terlalu ketat. Begitu ya. Jadi, kalau misalnya kita melihat ada CPI nanti muncul sesuai dengan ekspektasi, apalagi lebih baik daripada ekspektasi,
ekspektasinya kan di sini kita melihat penurunan dari 4,9% menjadi 4,1% untuk inflation rate year on year-nya. Kalau ternyata yang kita lihat justru 4%, 3,9 atau 3,8, itu kemungkinan kita bisa melihat market melakukan rally, terutama mungkin di stock market Amerika Serikat. Ingat teman-teman, korelasi antara stock market Amerika Serikat dan juga Bitcoin sampai sekarang itu masih positif. Dan saya akan bahas sekali lagi di video besok, jangan sampai ketinggalan, kenapa S&P 500 telah melakukan sesuatu yang krusial, dan menurut saya merupakan pertanda positif. Oke, so saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Stay safe teman-teman. Ketika ada event dan data seperti CPI yang akan dirilis nanti malam, pastikan kalian jangan mengambil trade dengan leverage yang terlalu tinggi, margin yang terlalu besar, karena menurut saya tidak worth it, terutama untuk kalian yang merupakan scalper. So, see you in the next video. Bye-bye.